Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Kita sekarang sedang pendampingan yang pertama ya, Pak ya. Sebelumnya kita sudah ketemu di Lokakarya Orientasi atau Lokakarya 0, di mana Bapak sudah waktu itu mengenal nih seperti apa program guru penggerak, terus ada gambarannya juga program guru penggerak itu kedepannya akan seperti apa. Dari sebulan yang kemarin nih Pak, saya ingin bertanya terkait dengan program Bapak sebagai CGPS terkait dengan apa ya, kegiatan Bapak selama 1 bulan kemarin ketika sudah melaksanakan program guru penggerak itu seperti apa. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan tanyakan, dimulai dari gimana nih Pak, proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir? Proses yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir, diantaranya saya tentunya mengoptimalkan pembelajaran atau tugas pokok saya, sepertinya dalam proses pembelajaran dan juga beberapa tugas-tugas tambahan yang telah diberikan sekolah oleh saya. Di antaranya adalah sebagai guru piket, juga sebagai fasilitator P5, juga sebagai koordinator P5, dan sebagai kepala laboratorium IPA. Jadi selama 1 bulan ini saya memanajemen waktu bagaimana untuk dapat mengatur waktu supaya saya bisa menjalankan tugas-tugas CGP-nya dan juga menjalankan tugas-tugas saya sebagai guru menjalankan tugas tupoksinya gitu. Jadi berjalan ya, beriringan ya Pak ya, Ya, berjalan beriringan. Ketika mengikuti program ini, Bapak tidak meninggalkan tugas pokok Bapak juga, tapi bisa berjalan. Terus apa nih Pak, capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Nah, selama 1 bulan ini dalam kegiatan guru penggerak ini pada khususnya saya selain menjalankan tugas sebagaimana mestinya, saya berusaha untuk mengimplementasikan apa yang saya pahami di guru penggerak ini, seperti bagaimana menuntun siswa, menghamba pada siswa di dunia pendidikan, dan juga saya dapat mengimplementasikan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Capaian Bapak yang sudah Bapak peroleh ya Pak selama 1 bulan terakhir. Terus gimana nih dukungan dari ekosistem sekolah Pak? Ya alhamdulillah selama ini kepala sekolah menyemangati saya dan mensupport saya, begitu pula dengan guru-guru yang lain. Alhamdulillah tidak ada kendala dan justru mereka memberikan dukungan dan support terbaik. Nah, jadi ekosistemnya juga mendukung ya Pak ya? Ekosistem sekolah mendukung ketika Bapak mengikuti program guru penggerak ini. Ini Pak, terkait dengan tindak lanjut hasil Lokakarya Orientasi yang kemarin ini, ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya tanyakan. Yang pertama itu, apa sih waktu itu kekhawatiran yang sebelumnya atau Bapak rasakan waktu itu? Jadi atau bahkan sekarang sudah terjadi kekhawatiran apa? Ya tentunya kekhawatiran yang pertama karena saya belum tahu apa itu guru penggerak, termasuk pendidikan guru penggerak. Ya yang paling dikhawatirkan adalah saya tidak bisa memanage waktu sehingga banyak tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan yang tidak terselesaikan, apalagi dengan kegiatan di sekolah yang sekarang ini ya seperti P5, kegiatan kinerja dan sebagainya. Khawatir tadinya ada sesuatu yang bentrok sehingga saya tidak bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh LMS atau fasilitator di guru penggerak. Itu kekhawatiran Bapak ya? Kekhawatiran Bapak. Terus apa nih Pak harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Apakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Jadi harapan yang sudah terwujud kemarin dan harapan yang akan ke depannya Pak? Ya alhamdulillah selama ini saya dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik di sekolah maupun di tugas-tugas calon guru penggerak. Harapannya ya intinya semua dapat berjalan dengan baik, tidak terkendala sesuatu apapun, baik dari kesehatan ataupun dari tugas-tugas yang lainnya. Saya dapat mengoptimalkan apa yang perlu saya lakukan. Terus Pak, apa nih dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah atau rekan guru selama Bapak melaksanakan kegiatan
kegiatan program ini, baik secara luring ataupun secara daring? Ya ketika ada kegiatan khusus nama dalam guru penggerak, Bapak Kepala Sekolah selalu memberikan izin ketika ada kegiatan seperti lokakarya ataupun kegiatan pendampingan yang disertai dengan surat tugas maupun SPPD, beliau welcome, tidak mempersulit ataupun tidak sesuatu yang mengatakan tidak lah untuk kegiatan guru penggerak ini. Intinya beliau mempermudah apa yang diminta, dan juga untuk rekan-rekan juga sama mensupport, menyemangati. Bahkan alhamdulillah ada lulusan CGP juga, jadi saya bisa sharing dan saya bisa kalau ada kesulitan beliau selalu menyemangati dan motivasi saya. Jadi sebelumnya sudah ada ya Pak ya? Ya. Angkatan sebelumnya sudah ada guru penggerak, jadi Bapak ada gambaran nih ke depannya tidak terlalu ini. Terus Pak, tentang tindak lanjut pembelajaran nih Pak nih, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari di AMS mungkin atau inovasi, ada nggak perubahan yang Bapak lakukan di ruang kelas selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ya untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah sekarang saya lebih mengetahui bagaimana untuk memenuhi daripada kebutuhan siswa, yang mana saya bisa melayani siswa dengan menuntunnya, dengan tidak memaksakan kehendak daripada siswa itu tersendiri. Jadi saya mengoptimalkan bahwa anak harus merasa nyaman, harus merasa merdeka dalam pembelajarannya, tidak terpaksa, dan juga tidak ada diskriminatif, dan juga melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Jadi dalam hal pembelajaran saya lebih menghamba kepada murid, yaitu dengan melayani kebutuhan siswa dan lebih banyak mendengarkan apa yang akan diungkapkan oleh siswa. Apa saja pembelajaran yang Bapak atau dapatkan dari modul filosofi ya Pak, pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Ya tentunya dengan yang saya dapatkan tentunya yaitu filosofi dari slogan Ingat Sosum Tolodo, Ing Madya Mangun Kata Tutur Hadayani, bahwa memang guru itu harus memberikan teladan di depan para siswanya, juga harus memberikan dorongan di belakang siswanya, juga memberikan motivasi ketika guru tersebut berbaur dengan siswa. Jadi ketika dalam pembelajaran saya selalu memotivasi kepada siswa agar terus dapat belajar dan meningkatkan motivasi diri sehingga timbul energi positif untuk melaksanakan pembelajaran sehingga sukses ke depannya. Seperti itu ya Pak ya. Ketika Bapak sudah melaksanakan nih salah satu aksi nyata, misalkan yang berpusat kepada siswa, respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan Bapak gimana Pak? Responnya seperti apa? Ya alhamdulillah mereka merasa dihargai dan termotivasi, dan juga mereka dalam belajar itu lebih bebas, tetapi mereka itu saling menghargai lah. Jadi mereka itu merasa dihargai oleh gurunya sehingga mereka senang dalam belajar. Jadi mereka dalam belajar tersebut tanpa ada rasa ketakutan ataupun rasa malas, tetapi mereka merasa senang, bahkan berdiskusi, dan mereka lebih komunikatif juga dalam pembelajaran. Terus apa nih yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya Pak? Ya alhamdulillah dalam segi komunikasi saya dengan siswa sudah baik dan saya dapat melayani siswa, dan mungkin saya kira yang perlu ditambahkan, saya harus bisa dapat menginovasi pembelajaran selanjutnya, karena memang berinovasi dalam satu materi pembelajaran belum tentu dapat menginovasi dalam materi-materi pembelajaran yang lainnya. Mungkin diantaranya gitu. Terus Pak, perubahan konkret yang tadi Bapak buat di dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi ini Pak? Nah untuk jurnal refleksi mingguan alhamdulillah itu sudah dituangkan melalui LMS, dan juga itu juga sudah diupload di aksi nyata portofolio saya. Ya, oke. Terkait dengan portofolio ya Pak ya, media atau platform
apa sih yang Bapak gunakan untuk membuat portofolio digital? Saya menggunakan Google Sheets Ya. dan yang mana ketika video-video yang berat itu saya upload di YouTube dan saya linkkan di Google Sheets saya, baik berupa foto ataupun video ataupun artikel supaya lebih mudah diakses. Berarti terkait dengan pertanyaan yang selanjutnya, komponen apa saja nih Pak yang ada di dalam portofolio Bapak itu? Ya tentunya berupa gambar, Ya. berupa artikel dan video-video yang mana itu merupakan ya bisa memotivasi saya pada khususnya. Terus bentuk penyajiannya kayak gimana Pak? Yaitu beberapa daripada menu-menu yang mana kita bisa memilih menu apa yang diperlukan atau perlu dilihat dalam Google saya tersebut atau aksi nyata apa yang perlu saya lihat, bahkan bisa dilihat oleh orang lain. Siapa ya? Terus ini Pak, waktu itu di Lokakarya yang orientasi, Bapak sudah membuat peta posisi diri ya Pak ya, dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggeraknya Pak. Kompetensi apa sih yang sudah baik Pak? Kalau yang sudah Bapak ini? Ya alhamdulillah selama ini yang saya rasakan, yang saya rasa gitu ya, saya dapat memihak pada murid dalam proses pembelajaran, sehingga saya dapat berkomunikasi dengan siswa, saya dapat melayani siswa, dan saya merasa saya lebih mengerti apa keinginan siswa melalui padatnya yang sudah dibelajarkan di CGP ini gitu. Seperti itu. Terus Pak, kompetensi apa yang menurut Bapak yang harus ditingkatkan nih Pak? Ya tentunya biasanya saya karena memang seorang guru, jadi belum tahu tentang kompetensi tentang kemanajemenan pada khususnya. Jadi bagaimana manajemen kepala sekolah ataupun yang lainnya. Nah sepertinya itu gitu. Selain daripada untuk proses pembelajaran. Terus Pak, gimana nih dukungan atau ketika Bapak sudah melaksanakan misalkan aksi nyata tersebut, mungkin ada guru-guru yang berkomentar atau memberi saran, gimana nih Pak umpan baliknya nih Pak terhadap apa yang dilakukan oleh Bapak selama di program ini? Ya alhamdulillah ketika saya melaksanakan aksi nyata, mereka mensupport dengan baik apa yang saya lakukan dan mereka juga memberikan komentar apabila ada kekurangan dalam aksi nyata tersebut supaya saya bisa memperbaikinya dan saya terima dan saya perbaiki aksi nyata dari saran-saran, masukan-masukan dari rekan-rekan sejawat saya, baik para guru ataupun siswa. Terus ya Pak ya, ada umpan baliknya juga nih. Ini tentang refleksi proses pendampingan Pak. Pendampingan kali ini bahkan ketika Lokakarya juga yang waktu itu, apa nih pembelajaran atau ide baru yang Bapak dapatkan setelah sesi pendampingan ini, bahkan sebelum pendampingan ini, bahkan ketika Lokakarya atau ketika program ini sedang dilaksanakan? Gimana Pak? Ya intinya saya dengan pendampingan ini lebih termotivasi sehingga saya dapat melaksanakan apa yang dibelajarkan di CGP tersebut bisa saya implementasikan, baik itu berinovasi dalam pembelajaran, baik saya bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat guru yang lain ataupun yang lainnya gitu. Jadi itu memotivasi saya bahwa saya memang harus bisa mengimplementasikan apa yang telah saya pelajari di modul-modul di LMS melalui fasilitator. Terus kira-kira nih Pak, dari program ini apa nih yang sudah baiknya dan perlu diperbaiki baik dari pendampingan ataupun dari programnya? Untuk saat ini saya menemukan justru kelebihan-kelebihannya karena memang saya belum selesai melaksanakan pendidikan guru penggerak, jadi untuk kekurangannya saya belum menemukan untuk sementara ini. Jadi justru kelebihannya ternyata banyak sekali, khususnya dapat memotivasi saya dapat mengetahui tentang teori-teori pembelajaran, bagaimana berkolaborasi, bagaimana saya bisa memihak pada murid dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali manfaatnya dan untuk sementara saya kekurangannya belum mendapatkan gitu ya. Pak ya. Itu mungkin Pak refleksi untuk pendampingan kali ini, wawancara kali ini juga. Kita akan ketemu lagi di Lokakarya
ketemu lagi Pak di Lokakarya yang pertama. Saya akhiri untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi